Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video rekomendasi lagi ya untuk awal tahun 2023 ini tentang LED TV 65 inch dengan harga di bawah di harga 10 jutaan ke atas, lebih dikit lah ya. Dan di sini kita akan kurang lebih memberikan 3 atau 4 rekomendasi mengenai LED TV terupdate ya, mengenai di seri 65 inch dengan budget harga 10 jutaan ke atas, lebih dikit lah ya. Tapi sebelum video kita mulai ya, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke rekomendasi yang pertama. Untuk yang pertama di sini ada LED TV dari TCL teman-teman ya. Ini LED TV berukuran 65 inch dengan tipe 65P735. Jadi untuk seri TV ini dia sudah menggunakan OS terbaru ya, merupakan dia istilahnya Google TV ya. Istilahnya dia udah di atasnya Android TV, dan untuk fiturnya pun juga sangat lengkap. Kualitas layarnya pun dia sangat bagus ya, dengan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan frame rate refresh rate mencapai 60 Hz. Di sini kita bisa lihat ya untuk fitur-fiturnya. Dia mendapatkan global nomor 2 LCD TV brand ya dengan tipe TCL 4K Ultra HD TV dengan tipe 65P735. Dari segi fitur dia banyak gininya inch-nya, mulai dari start dari 75 inch, 65 inch, 55, 50, dan 43 dengan seri P735. Untuk OS sendiri dia juga Google TV, dia udah menggunakan white color gamut dilengkapi dengan Dolby Vision Atmos, dan terdapat lisensi ya MIMC, dan sudah support juga voice atau mikrofon internal di dalam TV-nya. Jadi kalian tinggal langsung memerintahkan TV-nya menggunakan suara ya, tanpa menggunakan remote lagi. Jadi di sini ada switch on off, kalian bisa mengaktifkannya untuk perintah suara, dan juga terdapat tombol power ya untuk mematikan atau menghidupkan TV-nya. Untuk layar sendiri di sini dia masih menggunakan show panel, dan untuk tampilan frame sendiri dia sudah menggunakan frameless ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi kiri, sisi atas, dan sisi kanan TV-nya. Untuk tampilan bagian bawahnya sendiri dia menggunakan frame kurang lebih berwarna silver ya. Dan tampilan kakinya dari samping kurang lebih seperti ini. Oke, ini dia. Untuk ketebalan TV dia kurang lebih seperti ini, segini ya ketebalannya. Kita lihat dari samping. Dan untuk portnya sendiri di sini untuk kelengkapannya itu pertama ada USB, ada untuk internet LAN ya atau koneksi kabel internet menggunakan kabel. Ada 3 slot untuk HDMI, ada port untuk TV ya baik siaran digital maupun analog. Ada untuk audio out juga, dan ada untuk audio optikalnya. Oke, dan untuk harganya sendiri dari TV ini dia kurang lebih di harganya itu di kisaran dengan tipe ya, tipe dulu 65P735 yang support Google TV dengan harga 10.599.000. Oke, saya ulang lagi dengan harga 10.599.000. Dan untuk tampilan menu, penjelasan tampilan menu dan gambar kalian juga bisa cek di video saya yang sebelumnya sudah pernah upload. Jadi baru saja saya pernah mereview juga TV. Oke, jadi sekarang saya hanya memberikan rekomendasi. Oke, ini untuk rekomendasi yang pertama. Kita lanjut sekarang untuk rekomendasi yang kedua. Untuk rekomendasi yang kedua di sini ada LED TV juga ya berukuran 65 inch dari Chanhong dengan tipe L65H7 kalau nggak salah ya. Ya ini benar. Dengan tipe U ya, bukan L ya, U65H7A dengan merek Chanhong. Di sini kalian bisa lihat dengan ukuran 65 inch, memiliki resolusi layar mencapai 4K ya, 4K HDR, dilengkapi dengan refresh rate mencapai 60 Hz. Kalian bisa lihat untuk kualitas warnanya. Dan sebelumnya saya juga pernah mereview juga untuk TV ini ya. Dan sekarang saya masukkan ke rekomendasi TV di budget harga 10 jutaan lebih dikit lah. Untuk dari segi tampilan frame sendiri, di sini dia sudah menggunakan tampilan frameless. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya teman-teman ya. Baik dari bagian atasnya, bagian kiri, dan bagian kanannya. Dan untuk panelnya sendiri, dia masih menggunakan show panel. Ini ya, bisa kalian lihat ya, masih menggunakan show panel. Dan untuk tampilan
Jika kita lihat dari bagian samping, ketebalannya kurang lebih segini. Ini ya. Untuk bagian belakangnya dia menggunakan metal, tapi untuk penutup mesinnya dia menggunakan plastik ya. TV ini juga bisa di mounting bracket, kita taruh di bracket ya, udah ada ya. Untuk portnya sendiri, di bagian atas ada digital audio optical, ada audio out, ada AV, USB dia ada 2 slot ya, USB standar semuanya atau USB 2.0. Bagian bawahnya juga ada koneksi untuk antena ya, baik siaran TV digital maupun siaran TV analog. Untuk HDMI sendiri dia sudah support HDMI 1, HDMI 2 dan HDMI 3 ya, dan belum terdapat HDMI IARC. Di sini juga ada koneksi internet menggunakan kabel, serta untuk port kabel TV-nya dia kayaknya sudah menggunakan plug and play ya. Oke, ini dia tampilan TV-nya. Kalau kita lihat dari sampingnya, kakinya kurang lebih tampilannya kayak gini. Bahannya sendiri dari kakinya itu dia menggunakan plastik ya, yang cukup solid, jadi kalian tidak usah khawatir untuk kekuatan bagian kaki TV-nya. Tapi kalau boleh saran sih lebih baik menggunakan bracket teman-teman ya, untuk jamin keamanan TV-nya, baik dari goyangan mungkin ya, mungkin senggolan dan segala macam ya, karena lu bisa jatuh juga sih walaupun dia kakinya kuat ya. Dan ini dia label bawahnya, ada label canfong, bagian pengaturannya dia berada di bagian tengah ya. Tombol manual, coba kita cek dulu. Kita cek di bagian bawah, ternyata nggak, oh ini dia di sini, bukan, ini baut teman-teman ya, ternyata nggak ada ya untuk tombol power manualnya, mungkin di bagian belakang nggak ada teman-teman ya, jadi full dia menggunakan remote-nya. Oke, jadi ini untuk TV Chanhong ya. Dan terakhir sekarang, oh ya, untuk pengetesan gambar, fitur dan lain-lain, kalian bisa cek di video saya yang sebelum sudah pernah upload ya tentang TV ini. Sekarang kita hanya membuatkan video rekomendasi, saya ingatkan lagi ya. Dan di sini untuk harganya sendiri dan update harga ya di bulan Januari 2023 ini dengan tipe U65H7A, harganya itu di kisaran harga 8.549.000. Saya ulang lagi, dengan harga 8.549.000 ini harga paling murah ya untuk TV ukuran 65 inch. Nah, oke. Itu dia dari Chanhong. Sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang selanjutnya, yang ketiga ya. Dan selanjutnya untuk rekomendasi yang ketiga, di sini ada TV dari Sony teman-teman ya, dengan tipe 65 KD65X 75K. Jadi ini juga sama ya, merupakan seri terbaru di tahun 2022 ya, karena di 2023 belum ada update mengenai seri terbarunya. Dari segi layar, di sini dia sama sudah menggunakan support 4K HDR teman-teman ya, dilengkapi dengan refresh rate mencapai 60 Hz. Dan untuk prosesor sendiri dia menggunakan X1 prosesor. Dari segi tampilan panel sendiri dia sudah menggunakan hard panel ya, kita bisa lihat di sini. Jadi bukan soft panel, serta dia masih terdapat frame ya di bagian CCTV-nya. Kalian bisa lihatnya di bagian sampingnya ini, bagian atas, bagian kiri dan bagian kanannya dia masih terdapat frame yang menonjol ya, tapi nggak masalah ya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri kita bisa lihat di sini dan nilai kualitas gambarnya. Karena saya juga udah sering mereview seri TV 65X 75K ini. Kalian bisa nilai sendiri ya untuk warnanya seperti apa. Oke, dan untuk OS sendiri di seri 65X 75K ini dia sudah menggunakan Google TV ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk upgrade, download aplikasi dan segala macam, ini sudah komplit, bisa semua ya. Tampilan kaki sendiri, bagian bawahnya kurang lebih seperti ini ya. Bahannya dia menggunakan plastik. Kita bisa lihat di sini ya. Dan cukup solid juga sama, dan terdapat lampu indikator di bagian tengahnya, serta terdapat tombol on off ya untuk mematikan atau menghidupkan TV secara manual. Oke, itu dia untuk garansinya sendiri dari TV ini, kurang lebih dia garansi setahun. Dan untuk portnya sendiri, coba saya lihatnya karena agak susah. Nah, portnya sendiri dari bagian samping dia kurang lebih ada 2 slot untuk USB ya, ini agak susah ya. Nah, ada 2 slot untuk USB, ada 2 bagian sampingnya untuk HDMI, ada untuk audio out, ada untuk kabel antena ya, dan di bagian sini juga ada colokannya lagi. Yang ini kabel power ya, yang nyantol dia, ada untuk ini juga kabel RCA, ada optikal, dan ada 1 slot untuk kabel apa namanya ya, ini LAN ya. Di sini juga ada bagian atasnya ada untuk HDMI juga ya, kurang lebih. Jadi kurang lebih ada 3 slot HDMI, 2 slot USB, 1 RCA, dan masih ada koneksi optikal ya.
Nah, untuk tampilan bagian belakangnya sendiri, tampilan bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Oke, dia menggunakan penutupnya menggunakan metal. Ini penutup mesinnya dia menggunakan plastik dan terdapat ventilasi di bagian belakangnya. Oke, di sini juga untuk kabel-kabelnya kita bisa lihat dari bagian belakang. Dia juga sudah support HDMI eARC teman-teman ya. Nah, untuk kabel powernya sendiri dia sudah plug and play. Oke, itu saja untuk fitur yang sudah saya jelaskan dari seri 65X75K ini. Dan terakhir di sini saya akan spill juga untuk harganya teman-teman ya. Jadi untuk harga terupgrade di tahun 2023 dengan tipe 65X75K ya, dengan harga 10.099 ya, atau 10.100.000 sudah kita bulatkan ya. Jadi ada kenaikan sedikit ya di harga sebelumnya. Oke, jadi untuk rekomendasi yang ketiga, sekarang kita lanjut untuk rekomendasi yang keempat. Untuk rekomendasi yang selanjutnya, di sini ada 65AU7002 teman-teman ya. Jadi ini merupakan seri terbaru di tahun 2022 yang sudah support dengan Smart TV dari Samsung ya. Kita bisa lihat tipe di sini, dia sudah dengan tipe 65AU7002. Tampilan frame-nya sendiri, dia sudah menggunakan full frame ya, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian TV-nya. Dan untuk resolusinya sendiri dia sudah menggunakan kristal Ultra HD yang sudah support 4K ya. Kita bisa lihat di sini. Ini banyak fiturnya teman-teman ya, tapi untuk dari segi aplikasi saya rasa lumayan banyak bisa di-download, tapi lebih banyak kayak di Android dan Google TV kalau bisa mendownloadnya ya. Kita bisa lihat di sini untuk fitur-fiturnya. Untuk prosesornya sendiri dia sudah menggunakan kristal prosesor 4K, dilengkapi dengan pure color, PC on TV, dan key symphony ya untuk suaranya. Dan sudah Dolby saya rasa ya, di sini kalian bisa lihat ya. Dan untuk ketebalan TV-nya kalau kita lihat dari samping kurang lebih segini ya. Nah, kalau bisa lihat. Dan untuk panel layarnya sendiri dia masih sudah, saya rasa ini udah hard panel ya. Kita bisa lihat di sini tampilan layarnya. Saya tidak menemukan bercak ketika saya pukul layarnya. Itu dia. Dan tampilan kaki kita lihat dari bagian bawah kurang lebih seperti ini. Bahannya sendiri dia menggunakan plastik ya, tapi cukup solid dan cukup tebal. Serta ininya untuk mesinnya dia menggunakan plastik juga. Dan terdapat ventilasi ya, agar TV tidak terlalu gampang overheat. Mounting bracket pun juga udah isi. Dan untuk portnya sendiri di sini kita bisa lihat dia terdapat satu slot ya, di sini jadi satu untuk kabel powernya dia udah plug and play. USB hanya mendapatkan satu slot. Di sini ada optical juga, HDMI dia ada 3. Bisa lihat apakah sudah, dan support HDMI eARC ya di HDMI 2-nya. Dia 3 HDMI dan ada antena ya. Dia tidak terdapat kabel audio out, dan di sini koneksi kabel LAN-nya. Oke, itu dia untuk bagian belakangnya. Dan untuk bagian tengahnya sini kayaknya terdapat tombol power manual. Nah di sini ya. Bagian tengah dia tombol power manual, jadi kalian bisa menghidupkan dan mematikan TV secara manual. Oke, dari segi fitur gininya, tampilan menu dia menggunakan Smart Hub ya. Dia ternyata sama dengan TV-TV lainnya. Kualitas gambar kurang lebih seperti ini. Ini ya, kita menggunakan demo langsung dari Samsung ya. Jadi kita akan buatkan review TV ini juga sih. Karena saya baru saya kira ini seri 7000 atau seri 7002. Baru masuk lagi nih, kita bisa lihat ya. Dan untuk update harga di tahun 2023 ini dia harganya itu hampir sama dengan Sony teman-teman ya, dengan tipe UA65AU7002 di harga Rp10.099.000. Saya ulang lagi, dengan harga Rp10.099.000. Oke, jadi kurang lebih saja sih untuk rekomendasi kita kali ini mengenai TV dengan budget 10 jutaan lebih dikit teman-teman ya, lebih dikit banget sih. Dan untuk harga yang paling murah ditepati urutan pertama yaitu dari Changhong dengan harga 8 jutaan, 8,5 juta ya, sangat murah. Oke, jadi sudah sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share agar channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.